Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Nah, Sembada kali ini kita mau singgah nih ke tempat temen yang dulunya tuh main ocen. Tapi kenapa sih kok bisa tertarik masuk di dunia kolongan? Dan kita mau berbagi tips juga. Kok bisa ya 1 tahun itu dia bisa podium dan bagaimana tipsnya itu kan biar Sembada semua di sana juga sukses seperti beliau. Nah, kita coba tengok kandangnya, kita langsung ketemu sama orangnya, kita korek-korek apa yang ada di dalamnya. Pokoknya stay tune ya Sobat. Oke, kita langsung ke kandang. Ya Sobat Sembada, kali ini kita sudah bertemu dengan beliau-beliaunya. Beliau berdua ini bisa teman-teman ketahui sebelumnya. Dulu mainnya di Ocen ya Om ya? Ya, Ya, mainnya burung di Ocen. di Ocen. Ada klasifikasinya burung apa gitu? All burung. All burung. All burung Ocen. Ya. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Boleh perkenalan Mas? Saya Bayu. Mas Bayu dengan Masnya? Saya Gunawan, Mas. Mas Gunawan, oke. Dulu backgroundnya sebelum main merpati itu di burung. Nah, di burung itu kenapa Om kok bisa sampai pindah ke kolongan atau pengen mencoba di burung merpati kolongan itu? Motivasinya? Karena corona, Om. Oh, karena corona. Iya. Jadi awal mulanya memang corona dan istilahnya saya juga punya basic merpati. Iya. Waktu dulu saya di merpati balap. Saya bingung mau beralih ke kesibukan apa dan kebetulan adik saya, teman saya Mas Gunawan sudah lebih dulu di kolong. Oh, gitu. Waktu itu jadi akhirnya saya bergabung di sini, kumpul bareng, sharing bareng, ngelangkah bareng, gimana kita dari nol, terus nantinya bagaimana kayak gitu. Oh, gitu. Kalau di burung sendiri sudah berapa tahun Om kemarin sebelum main kolongan? Saya dari tahun 99 hingga sekarang. 99 sampai sekarang udah berapa tahun ya Om ya? Wes, Ya, oke tahun. saya dari pemain, terus tahun 2013 saya di juri. Oh, jadi juri. Di juri dan juga bergabung di IO. Di IO juga. Ya. Oh. Nah, itu Sobat Sembada dari tahun 99 sampai 2000. Sekarang masih aktif ya Om ya di burung? Masih aktif. Masih aktif tapi merelakan ya. Mungkin sekarang sudah jadi paruh-paruh ya Om ya di burung Ocen sama di burung kolongan ya Om ya? Iya. Nah gitu sampai bisa terbius sama pesona merpati kolongan. Nah ini, nah setahu saya Sobat Sembada, jadi beliau ini punya tim, timnya namanya, moga Om diperkenalkan dulu timnya biar Sobat Sembada tahu di sana. Tim kami BJG. BJG. Jadi kepanjangan dari bajingan, squad. Tetapi bukan yang di jalanan ya. Oh ya. Ada nilai historinya sendiri, filosofinya sendiri. Oh gitu. Filosofinya apa tuh Om? BJG Om? Filosofinya jadi dulu kita orang Jawa, orang Jogja. Jadi bajingan itu yang dikenalkan dari orang tua ke kita itu sopir gerobak, Mas. Oh, sopir gerobak. Sopir gerobak, bukan mereka yang ada di jalanan, bukan, itu kan kata umpatan. Jadi bajingan itu saya ambil dari filosofi sopir gerobak itu yang sabar. Mereka itu dulu mengangkut batu bata, pasir, gamping untuk menjadikan suatu pondasi rumah. Jadi suatu tim itu ibarat rumah, harus pondasinya yang bagus. Makanya kita ambil bajingan itu karena filosofinya sabar, tekun, dan dia mempersiapkan pondasi sebaik mungkin. Nah, ini Sobat Sembada, jadi jangan salah. Katanya itu memang mungkin kalau kita bilang kita dengarkan gitu agak ya gimana ya Om ya? Unik. Tapi posisinya di sekarang ini yang diambil filosofinya yang tadi ya Om ya. Nah, kita tekun ya Om ya. Tekun, rajin dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, kalau untuk di BJG sendiri personalnya ada 2 ini atau ada yang lain Om? Sebenarnya ada yang lain, cuman kalau secara kepemilikan tim
saya sama Mas Gunawan. Jadi di sini nggak ada bos. Ya. Ya istilahnya wani boros sampai meledos kasarnya kayak gitu. Jadi bukan tanpa bos karena nggak ada bos ya Mas. Oh iya. Jadi berdua aja nggih? Iya. Kalau di lapangan Sama berdua. yang lepasin? Nanti yang lepasin gantian kalau kebetulan nih hari ini ada pelepas sendiri tapi pas nggak datang. Oh gitu ya, Ada. berarti ada pelepasnya sendiri Om ya? Ada. Kalau dulu ibaratnya kan baru main merpati baru 1 tahun ya Mas? Itu Iya, saya setahun, Mas Gunawan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi jalan 2 tahun inilah ya. Jalan 2 tahun inilah kurang lebih. Oh ya, berarti ya 2 tahun kira-kira di situ sudah bisa langsung jogging merpati Om ya? Ya karena dulu udah dibalap. Oh iya, udah Basicnya dibalap. dibalap. Nah, ini Sobat Sepeda baru 2 tahun. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya. Oh, saya tadi udah lihat beberapa piagam nih. Piagamnya ya ada berapa Mas kira-kira piagamnya? Ya lumayan Mas. Piagamnya ada masih mayoritas di kelas rampakan. Rampakan, Jagungan, ada juga perang bintang juga ada. Ya lumayan lah untuk yang hilang juga lumayan banyak Mas. Oh, karena hilang juga ya Om ya? Yang hilang karena kan menurut kita kan apa ya, pengalaman di burung. Jadi piagam piala itu mungkin di saya pribadi kurang begitu saya pikirkan. Jadi asal dapat kita senang udah kita sia-siakan. Ternyata di merpati ini kok berbeda, makanya awal kita mau coba lah, nanti ke belakang mau seperti apa, kita mau simpan juga. Oh iya. Jadi mungkin kalau total juaranya udah 10 lebih Mas? Ya ada Mas. Ada. Oh iya. Ya memang kebetulan Sobat Sepeda karena di 2 tahun ini kan memang kita sedang pandemi ya. Jadi istilahnya di sini ya lomba gede belum ada Mas ya? Belum ada. Jadi kelas rampakan pun menurut saya juga sudah gini kalau seukuran orang yang baru 1 sampai 2 tahun sudah menjuarai. Nah gini di sini terus terang kita pengen ngorek nih Sobat Sepeda. Pemula 1 sampai 2 tahun sudah juara. Itu apa sih Mas tipsnya dari Mas Bayu sendiri untuk bisa di-share ke teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin masih berjuang nih sampai sekarang nih, aku juara-juara. Gimana sih tips-tipsnya Mas? Monggo Mas. Simpel sih Mas, sebenarnya simpel. Jadi waktu dulu saya kesini itu memang sudah ada beberapa piala. Terus ada juga beberapa masa kejenuhan. Wah kok juara-juara. Terus saya ajak nih Mas Gunawan, teman-teman yang ada di sini waktu itu. Saya bilang, yuk kita membawa hati, membawa pikiran, mindset kita sedikit dirubah untuk kita nggak terlalu terbebani. Nah, buat saya juara itu bonus. Yang penting silaturahmi, kompetisi, terus kita bisa meramaikan, mengikuti, belajar materi dan sebagainya. Terus apa yang menjadi mindset tersendiri itu kita rubah. Jadi dari yang mengejar juara itu kita rubah. Kita yang di sini kami istilahnya cukup jadi kuda hitam, diperhitungkan, itu sudah cukup. Oh gitu. Diakui secara kualitas burung walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi kamu kalau pengen lancar kalahin dulu itu udah senang banget. Udah senang. Jadi diperhatikan kecil aja udah senang. Jadi kita sederhana aja. Karena buat saya khususnya kalau mengejar juara, apalagi anak baru ya. Itu sangat berat dalam hati. Jadi nanti kita malah terbebani tersendiri. Oh ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita tuh untuk silaturahmi tapi rangi sini itu udah sangat cukup buat kita. Oh ya. Jadi motivasinya, tipsnya cuman itu sih. Jadi kita loss ya gitu. Ya, berarti otomatis tadi tipsnya adalah merubah mindset dulu ya. Iya. Merubah mindset dulu. Dari seorang pemula bisa diperhitungkan sama tim-tim gede itu mungkin sudah suatu kebanggaan Om. Sangat bangga sekali. Nah gitu, jadi merubah mindset, kita main merpati dinikmati Om. Dinikmati, terus kita main, nah barangkali nanti juara itu bonus. Nah lepas dari itu Om, kalau kita sudah membentuk mindset dengan baik, nah dari pemilihan materi Om yang mau dilombakan itu seperti apa Om? Pemilihan materi, ya selama ini saya sedikit cerita pengalaman. Ya saya ngamati dulu di lapangan karena buat saya dulu basic di merpati balap itu setiap periodik, setiap dekadik itu berbeda Mas. Jadi
tahun berapa itu burung yang terbangnya seperti apa itu udah bisa podium. Lanjut ke depan lagi, ke sini lagi itu udah ketinggalan. Ada kan istilah update. Udah harus update. Harus update ya, setidaknya walaupun kita nggak bisa memiliki darah high superiornya, paling nggak kita memiliki campuran darah pesaingnya si superior itu sendiri, alurnya atau bagaimana kayak gitu. Tetap kita pakai genetika terah itu tetap, tetapi kita juga tidak bisa meninggalkan yang namanya karakter. Nah, karakter yang sekarang lagi laku, lagi gampang naik tanpa DU kalau bisa. Itu karakter yang seperti apa? Itu kita ambil dulu karena karakter itu buat saya murah, tapi kalau terah itu buat kita mahal ya, Bang. Nah, itu. Jadi, gitu. Karena kita ini sangat keterbatasan istilahnya ekonomi, ibaratnya kita ya cuman sekedar hobi ya, kita juga bukan tim besar, kita cuman dari hobi, sekedar hobi lah. Nah, gitu kita juga main trik untuk mendapatkan itu bagaimana caranya. Kalau nggak dapat anaknya ya putune, kalau nggak dapat putune ya buyute, kalau nggak dapat buyute ya bloodline-nya, gitu ibaratnya seperti itu. Tapi dengan karakter yang istilahnya kita juga nyontoh di lapangan tuh, seperti apa toh perjalanan, mulai turunnya 1, 2, 3 penyelesaian di bawahnya itu seperti apa, itu kita rekam di situ. Oh, gitu nih Sobat Sepeda. Berarti kita udah ketahuan nih. Jadi ibaratnya di luar sana kan juga banyak ya Om ya, yang pemain ibaratnya nggak ada bosnya, dia pemain menengah ya Om ya. Ibaratnya sama-sama suka burung, pengen juara. Nah nih tipsnya tadi. Pertama berubah mindset, yang kedua adalah pemilihan materi ya Om ya, materi yang dilombakan. Apalagi BJG ini langsung aktif lomba ya Om ya. Gimana? Langsung aktif lomba ya? Langsung aktif lomba. Nah, langsung aktif lomba. Tadi pahami dulu Sobat Sepeda. Tadi apa namanya? Satu adalah terahnya, silsilahnya, darahnya ya Om ya. Cari darahnya. Kalau menurut Sobat Sepeda mahal, kita cari karakternya. Nah, kita harus tahu nih karakternya dari CC tadi Om ya. CC perjalanan, turun 1, 2, 3, terus penyelesaian sampai landasan bagaimana. Itu yang mungkin lebih murah ya Om ya kalau cari karakter ya? Iya. Nah, lebih murah gitu. Karakter daripada cari terahnya dulu. Tapi ya pendukung, terah buat kita pendukung. Mungkin di luar sana ada yang satu terah dulu, tapi karena kita tidak mampu, kita balik mindsetnya. Jadi kita cari karakter dulu, baru kita cari darahnya untuk pendukung. Cari tahu darahnya. Oh gitu, cari tahu darahnya. Menurut saya ini paling mahal Sobat Sepeda. Karena kenapa? Karakter sekarang itu yang banyak dibutuhkan dalam lomba. Ini burungnya karakternya gimana? Kalau semua condong, dia spesialis condong. Kalau yang atas kepala dicari yang spesialis gitu Om, atau gimana Om? Ya kalau untuk apa dulu sih, kalau untuk keperluan juara, untuk keperluan juara dan untuk kita sendiri ya kita cari yang stabil. Yang istilahnya saya lebih suka ke 3/4 condong sih memang. Tapi kalau untuk kebutuhan jualan, nah itu kita cari yang tos atas. Nih, saya tadi mancing Sobat Sepeda. Saya mancing, ternyata ini terbuka juga tadi yang dicari karakternya gimana? Itu yang condong Pak Om? Iya. Tetap yang condong. CC kita enggak Om? CC saya nomor 1 CC perjalanan. Nomor 2? Nomor 2 ya dia mutus di condong sama istilahnya responnya bagus. Itu aja. Terus los panjang. Jadi satunya dia harus wajib panjang, 2, 3 masuk ronteknya. Ya istilahnya selera sih. Saya nggak suka yang terlalu kenceng, nggak terlalu suka. Nah, nih. Karena agak susah Om. Saya belum bisa ngerawat burung yang bom. Oh iya. Oke. Mau eksperimen. Oh iya. Nih kebuka semua Sobat Sepeda. Menurut saya sih ini memang ciamik sih. Karena kenapa? Ya kita realistis ya Om ya di lomba ya. Kita harus nyari yang seperti apa. Nah itu mungkin selera sih. Tapi menurut saya pendapat dari Om Bayu dan Mas Gunawan itu memang realistis sekali. Dan itu mungkin menurut saya murah ya. Karena kenapa? Di luar sana kalau lihat terah kayak gimana harganya Om ya. Iya. Tapi kalau yang kerjanya seperti itu bisa dijagain betul Om? Ya untuk kemantapan hati kita ikutin lomba bisa. Sebenarnya ya kita juga pengen Om, pengen punya terah yang bintang bener gitu, pengen, cuman karena keterbatasan dompet jadi kita ngiguhke kalau jawabannya gitu. Dan di faktanya Sobat Sepeda, nyatanya pialanya udah banyak. Nah, mau gimana lagi? Nah, gitu kan. Terus gini Om, kalau untuk Om kan sudah memilih dari tadi ya mindset dulu ya. Mindset saya udah bagus di timnya.
Nah, terus yang keduanya udah milih materi yang bagus. Nah, itu milih materi itu disertai dengan melihat anatomi nggak Om? Menurut jenengan? Kalau saya untuk milih piye itu iya. Melihat tekstur. Kalau saya bahasa saya maaf kalau mungkin agak salah kalau di merpati karena saya juga baru. Kita lihat tekstur itu bahasa dulu kita kalau di bahasa tinggian itu rakitane. Rakitane burung itu harus enak dulu di tangan kita karena setiap tangan ini lain-lain. Setiap tangan tuh tangannya Mas itu suka pegangan yang seperti apa itu belum tentu sama dengan selera saya. Betul sekali. Nah, gitu rakitan itu dagingan, tulangan, sebagainya itu lain. Nah, baru itu kalau piyian kalau buat saya. Tapi kalau untuk burung siap latih, saya lebih suka lihat langsung di lapangan. Oh iya. Karena ada istilah Jawanya itu salah petek itu ada. Bisa. Salah petek, Bisa. salah katuranggan. Itu katuranggan ini kok marbure gitu itu ada hewan itu di merpati, di ayam ataupun di burung juga ada. Itu makanya kalau untuk burung yang untuk siap latih itu saya lebih suka lihat langsung di lapangan. Oh, ini karakternya lari saya suka. Oh, ini naiknya ke atasnya saya suka, cukup. Oh, model tulunya suka walaupun dia masih turun buang kayak gitu. Kita bisa memprediksi. Nanti kalau jadi seperti apa. Nah, itu baru setelah cocok saya rembukan sama ini. Karena di sini saya tidak mau egois. Iya. Kesukaan saya, kesukaan dia harus sama-sama suka. Oh ya. Wah, ini Sobat Sebada tips lagi nih dari Mas Bayu buat Sobat Sebada di sana di luar sana. Kalau milih burung ya, kalau dari piyik itu harus tetap teksturnya harus dilihat ya Om ya. Itu piyik yang belum terbang. Tapi kalau mau Sobat Sebada mau beli burung yang siap jadi atau siap latih ya Om ya. Siap latih. Siap latih, dia mungkin baru bendera 1 atau 2. Baru mau ngolong, nah lihat kerjanya di lapangan, jangan sampai salah pilih Om ya. Betul. Jangan sampai salah pilih. Nah itu. Nanti kalau salah pilih cuma jadi babu loloh Mas. Banyak ini, tetap banyak yakin aku. Kalau bahasanya suhu-suhu itu jadi babu loloh nanti tetap kalau salah. Iya, tetap jadi babu loloh ya, setuju sekali ini. Nah ini Sobat Sebada tadi tipsnya dari Mas Bayu dan Mas Gunawan bagi kita semua yang mungkin dapat berguna dan bermanfaat. Bahwasanya Mas Bayu ini kan sudah bermain burung ocan udah lama ya. Jadi tips-tipsnya itu langsung lugas, tuntas dan sekarang faktanya sudah terlihat. Kalau boleh bisa bertemu Mas Bayu, itu pelatihnya di mana Mas? Saya di Tritunggal. Nah, di Tritunggal. Lapak Tritunggal nanti mungkin mau bincang-bincang dengan beliau berdua ini bisa langsung ke Lapak Tritunggal Bantul ya Mas ya? Iya, nah, atau di kandang juga 25 jam buka. Oh gitu. Ya, 25 jam enggak 24. 25 kelebihan 1 jam. Nah itu bisa mampir ke sini ya buat sharing-sharing boleh ya ya. Ngopi-ngopi boleh, apalagi beli piyik boleh. Oh mau beli piyik. Oh di sini ternak juga Om? Saya breeding juga. Oh breeding juga. Breeding juga, ya baru breeding. Ini bisa mengenang di sini piyiknya. Karena masuk trik juga sih Om. Oh iya. Masuk trik juga untuk ya beratnya ongkos perawatan kita harus ngambil duit rumah. Oh iya. Bisa buat masukan ya Om ya, tetap ya. Nah gini nih Sobat-Sobat, kita mau intip si playernya dari teman-teman BCG ini seperti apa. Yuk kita langsung cek. Ada berapa Om yang tadi? Ini kebetulan yang jadi leader sementara cuma baru 3. Oh ya, sudah cukup ya Om ya? Sudah cukup. Ya belum sih Jane, teman untuk saat ini cukup. Oh iya, anak BOB 500.000 ya 3 yo. 1.500.000 wis lumayan Om. Belum berani Om 500. Ya oke, kita coba lihat ya Sobat-Sobat ya.